Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang salah satu bagian dari stereokimia ya dalam kimia organik, yaitu tentang kiralitas nih. Nah, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kiralitas itu merupakan suatu objek ya. Dalam hal ini berarti objeknya itu senyawa teman-teman ya. Objek itu kalau dalam kimia organik itu bisa dikatakan sebagai senyawa ya, atau struktur senyawa di mana si senyawa atau objek tersebut itu tidak dapat dicerminkan. Dapat dicerminkan yang pertama. Untuk syarat kiralitas ini yang pertama ada dua syaratnya. Yang pertama itu dapat dicerminkan satu sama lain ya. Contohnya dalam gambar ini, di mana tangan kanan dan tangan kiri itu merupakan masing-masing cermin satu dengan lainnya ya, gitu ya. Yang pertama dapat dicerminkan, terus yang kedua itu dia tidak dapat diimpitkan atau dalam bahasa Inggris itu cannot be superimposed di situ. Contohnya paling mudah itu di tangan kita, di mana tangan kanan dengan tangan kiri itu adalah saling kiral satu sama lain, atau tangan kita sendiri itu sifatnya kiral ya, karena pertama dia dapat dicerminkan, terus yang kedua dia tidak dapat diimpitkan. Nah biasanya yang kedua tadi tidak dapat berimpit ya. Ini contohnya kayak gini nih, dia ketika ditumpuk dia nggak bisa jadi satu kesatuan gitu, tapi berbeda gitu kesatuannya ya. Nah biasanya yang paling umum itu senyawa kiral itu dia memiliki, ini umumnya teman-teman ya, dia memiliki ketika di atom C, ketika dia dalam bentuk karbon ya, atau atom C, dia itu memiliki 4 tangan ya, atau ikatan yang mengikat atom atau gugus yang berbeda ya, berbeda. Jadi yang pertama tadi kan syaratnya kan yang pertama dapat dicerminkan ya, terus yang kedua itu tidak dapat berimpit, terus biasanya untuk atom karbon dia memiliki 4 ikatan yang berbeda satu sama lain. Ini contohnya kayak gini nih. Dia punya, ini atom karbon yang hitam ini atom karbon teman-teman ya. Atom karbon dia mengikat fluor, klorida, fluor lagi dan juga H. Nah, di sini juga sama nih. Klorida, fluor lagi dan juga H. Nah, apakah si senyawa ini kiralitas atau tidak? Nah, kita lihat. Tadi syaratnya ada 2 ya. Yang pertama itu dapat dicerminkan, yang kedua itu tidak dapat diimpitkan. Nah, ini senyawanya dapat dicerminkan teman-teman. Berarti syarat pertama dia sudah lolos nih. Syarat pertama dia lolos ya. Tapi syarat keduanya tidak dapat diimpitkan. Nah kalau misalnya ini ditumpuk nih, ini bisa nih. Berarti dia bisa diimpitkan. Jadi syarat kedua tidak lolos gitu. Berarti senyawa ini adalah senyawa yang tidak kiral atau disebutnya adalah akiral di situ. Sama dengan senyawa yang kayak gini nih gitu. Dia punya ikatan H, metil dan juga hidroksil di situ. Nah, biasanya yang punya 4 ikatan yang berbeda itu senyawa kiral biasanya teman-teman ya. Tapi tidak semua kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia punya 4 ikatan yang berbeda nih, contohnya misalnya ada H, metil di situ, kemudian ada etil dan juga hidroksil. Ini merupakan senyawa kiral karena dia memiliki 4 ikatan yang saling berbeda gitu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti sampai di sini ya. Nah, bagaimana cara mengetes dia itu atom kiral atau bukan? Tadi ingat ada 2 cara ya. Ini dan juga cara ini harus kedua-duanya dilakukan ya. Yang pertama itu dia adalah cermin ya, cerminan satu sama lain. Ya, kalau dicerminkan dia merupakan cerminannya gitu. Terus yang kedua itu tidak dapat diimpitkan ya, atau berimpit gitu.
Kalau misal dia berimpit, berarti dia otomatis adalah senyawa kiral ya teman-teman ya. Ini contohnya di sini struktur A dan B ini merupakan cerminan satu sama lain. Kalau kita taruh cermin di sini, struktur A ini merupakan cerminan dari struktur B. Sebaliknya juga sama, struktur B merupakan cerminan dari struktur A ya. Berarti syarat pertama sudah dipenuhi ya. Tapi dia harus ada syarat kedua, yaitu dia harus tidak bisa berimpit nih. Kalau misalnya senyawa A kita putar 180 derajat nih ya, secara vertikal, maka dia akan menjadi senyawa B gitu. Nah, kalau misalnya ditumpuk nih, senyawa A dan B ini tidak dapat berimpit. Nah, berarti senyawa A dan B ini merupakan senyawa yang kiral, atau karbonnya yang ada di tengah ini merupakan karbon kiral ya. Karena dua syaratnya sudah terpenuhi. Yang pertama itu adalah dia cerminan, yang kedua itu dia merupakan senyawa yang tidak saling berimpit gitu. Sehingga senyawa A dan B ini merupakan senyawa yang kiral, atau karbonnya itu disebut juga karbon kiral ya. Itu seperti itu. Nah terus, dan ini teman-teman ya, kalau misalnya mengetes apakah dia karbon kiral dan ataupun tidak, itu memutarnya itu harus 180 derajat ya, tidak boleh 90 derajat. Nanti karena ketika kita memutar itu 90 derajat, itu akan menghasilkan senyawa yang berbeda gitu. Ya. Jadi dia bisa berputar secara vertikal maupun secara horizontal ya. Terus ada namanya proyeksi Fisher ya. Jadi selain tadi itu adalah bentuk dari apa namanya ini dimensi ya, atau formula dimensional, ada juga proyeksi Fisher di situ. Nah di sini misalnya contohnya nih, ini adalah proyeksi Fisher dari R2 butanol ya. Nah kalau kita buat dalam bentuk dimensional berarti seperti ini nih gitu. Berarti kalau misalnya ada senyawa kayak gini nih, ini CH3, di sini OH, di sini H ya. Di sini etil ya. CH2 CH3. Kalau dibuat dalam bentuk dimensional berarti ini seperti ini nih, di sini C di tengah. Di sini yang menjorok ke apa namanya? Ke dalam berarti ya. Menjorok ke dalam atau ke penglihatnya OH. Nah, ini adalah dia menjorok ke luar ya. CH3, terus di sini adalah etil ya, CH2, CH3. Jadi gitu ya cara buatnya, cara konversinya ya. Kalau misalnya seperti ini Fisher ya. Fisher ini dalam bentuk dimensional ya. Dimensional. Nah, jadi kalau misalnya kita bentuk dimensional ke Fisher ya udah tinggal balikin lagi aja gitu ya. Nah, coba sekarang teman-teman convert senyawa berikut dari bentuk Fisher ya, ini ke dalam bentuk dimensional ya. Oke. Pertama ini cukup mudah teman-teman ya. Ini ada gugus karboksilat ya, kemudian H, OH, CH2, OH. Ini adalah bentuk Fisher-nya ya. Kalau kita bentuk dimensional berarti ingat tadi yang sebelah yang vertikal itu adalah yang menjorok ke pembaca ya, atau ke dalam ya. Berarti ini adalah H, ini adalah OH ya. Sedangkan yang bagian vertikal itu yang menjorok atau menjauhi pembaca. CH2OH ya. Oke, ini adalah bentuk dimensionalnya atau dimensi lah. Kemudian nomor 2, convert the following dimensional formula for alanin, sebuah asam amino ya, an amino acid found in proteins, ke dalam bentuk Fisher, to a Fisher projection di situ. Jadi untuk alanin kayak gini teman-teman, dia NH2 karboksilat ya. Kemudian yang menjorok ke dalam ini yang menjorok ke luar ya, CH3. Nah teman-teman ingat ya,
kalau kita putar itu harus dalam keadaan 180 derajat ya. Sehingga kalau kita putar nih H, berarti kan putarnya ke sini ya teman-teman ya, ke sini ya. Nah, berarti kan yang ke dalam itu adalah yang ini H-nya yang pertama ya. Terus CH3 juga ke dalam kan, gini. Nah, ini yang keluar nih, berarti COOH di sini. Terus sama NH2 ya. Nah, kalau misalnya kita udah bikin kayak gini nih, berarti kan sesuai sama yang ini nih. Ya udah tinggal kita buat visornya aja, berarti kayak gini ya. Di sini NH2, di sini H, di sini COOH, di sini CH3 ya. Gitu ya. Cukup mudah teman-teman, yang penting kalian harus putar itu 180 derajat ya, tidak boleh 90 derajat. Kalaupun 90 derajat kalian harus tahu nih, ini kan sebenarnya 90 derajat sih. Kalian harus tahu di posisi mana nih dia nih sebenarnya gitu. Karena kan di sini kan H-nya kan pindah ke sebelah sini ya gitu. Karena diputar kan kayak ke samping kanan berarti ya gitu. Nah, inilah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.